Perkenalkan, nama saya Claudio Arvendo Evelyn dengan NPM 250 120 10539 kelas R12. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil mini project statistika bisnis regresi berganda dengan judul pengaruh konsumsi rokok dan konsumsi gula yang berlebih terhadap tingkat kematian. Di sini ada 3 variabel, dan tiap variabel saya memberikan 5 pertanyaan seperti ini dalam bentuk skala linear. Lalu ada 33 jawaban. Ini nanti saya pindahkan ke Excel dan saya jumlahkan untuk variabel 1, 2, dan 3. Lalu saya masukkan ke SPSS ini. Dan saya berikan label, saya berikan original. Lalu hasil data. Yang pertama ada uji normalitas residual data untuk memastikan residual berdistribusi dengan normal. Yang pertama ada p-plot. Jika plot-plot ini mengikuti garis diagonal, maka bisa dikatakan residual terdistribusi dengan normal. Cara mencari ini yaitu dengan KSPSS, kita analyze regression plot yang normal. Lalu yang kedua ada histogram. Histogram sini untuk menilainya ketika banyak data di bawah garis kurva daripada yang di atas, maka distribusi ini normal. Caranya yaitu kita centang yang histogram ini. Lalu yang ketiga ada uji Shapiro-Wilk. Di sini untuk Shapiro-Wilk ini untuk data kurang dari 50. Shapiro-Wilk ini perhitungan yang sensitif dan membutuhkan data yang halus. Jika tidak halus, maka hasilnya akan tidak normal. Di sini cara mencarinya yaitu dengan analyze deskripsi ini, explore, kita masukkan yang variabel independen di dependent list. Kita jangan lupa beri centang, lalu kita OK. Maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Jika terindikasi normal yaitu di atas 5%, di sini saya 14,5 dan 45,8, maka hasilnya terdistribusi dengan normal. Ya. Lalu yang ini, mohon maaf. Lalu yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu ini biasanya untuk N yang lebih dari 50, perhitungan yang secara keseluruhan dan juga kasar. Langsung dites semuanya. Untuk mencari ini, kita kembali ke SPSS, kita di analyze dan parametric test, legacy, sample KS. Di sini kita masukkan untuk yang residual ini ke dalam sini. Kita nanti OK. Tapi sebelum itu untuk mencari residual ini kita di analyze, regression, linear, save. Ini residual kita centang yang paling atas, akan menghasilkan variabel residual ini untuk mencari nilai Kolmogorov-Smirnov ini. Di sini kita melihat yang sample significant to tail 0,2, artinya lebih besar dari 5%, artinya terdistribusi dengan normal. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Di sini untuk menguji apakah error atau residual dalam angka yang wajar atau aman. Gapnya itu tidak terlalu jauh. Yang pertama saya ada ini uji scatter plot. Cara untuk mencari scatter plot ini dengan di regresi, lalu di plot kita cari z-pred, masukkan x, dan s-resid kita masukkan y, lalu kita OK saja, nanti akan keluar hasil seperti ini. Jika tidak beraturan maka tidak ada heteroskedastisitas. Tapi jika ingin seperti datanya, kita bisa menguji Gleiser ini. Cara mencari uji Gleiser ini kita membutuhkan APS-RES ini terlebih dahulu. Cara mencari APS-RES yaitu dengan transform, computed. Nah, di sini APS-RES
kita tulis ABS res di sini, lalu kita cari ABS di sini, residual kita pencet 2 kali, lalu ini kita oke, akan menghasilkan ABS res di sini. Lalu ABS res di sini dimasukkan ke regresi linear. Tapi sebelum itu kita reset ABS res ada di dependent dan X1 X2 berada di independent. Lalu akan menghasilkan uji Glatzer. Yang kita lihat adalah signifikan 0,273 dan 416. Di sini lebih dari 5%, maka hasilnya tidak ada heterosketastisitas. Lalu yang kedua ada multikolinearitas. Di sini saya memberi uji ini karena regresi saya berganda, tidak sederhana. Di sini untuk cara mencari uji ini yaitu dengan memberi centang pada multikolinearitas. Di sini yaitu caranya setelah masukkan tadi kita di statistik dan ini kita centang, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi untuk menilainya, ketika toleransi ini di bawah 1 dan VIF di atas 10, maka menghasilkan multikolinearitas. Ketika ketika toleransi di atas 0,1 dan di bawah dan VIF di bawah 10, maka hasilnya tidak ada multikolinearitas. Hasil saya di sini tidak ada. Lalu ketika uji asumsi klasik sudah selesai, maka kita ke uji data. Di sini ada uji data F. Uji data F ini untuk variabel keseluruhan ini berpengaruh terhadap Y atau tidak. Cara mencari ANOVA ini itu gampang. Ketika kalian pertama kali melakukan regresi di sini, kalian oke, itu akan muncul di sini ANOVA. Kita lihat F dan signifikan. Ketika signifikan lebih kecil dari 5% dan F melebihi F tabel, maka dapat disimpulkan kedua variabel ini pengaruh terhadap Y. Nah, cara untuk mencari F tabel yaitu kita ke Excel. F tabel ini dari sama dengan FINV, lalu tingkat resiko 0,05, titik koma 2, titik koma 30. Nah, 2 sama 30 ini didapat dari regression dan residual. Kita masukkan, maka akan ketemu 3, sekian dan lebih kecil daripada F hitung, maka hasilnya pengaruh. Di sini ada uji T. Uji T ini untuk menguji setiap variabel, uji parsial. Di sini kita hanya melihat T dan signifikan. Untuk mengetahui uji T ini hasilnya kita dapat dari sini koefisien, kita lihat T dan juga signifikan saja. Di sini sama seperti uji F, ketika signifikan lebih kecil daripada 5% dan T lebih besar daripada T tabel, maka pengaruh, dan sebaliknya tidak pengaruh. Untuk mencari T tabel di sini kita di Excel sama dengan TINV 0,05, titik koma 30. Tidak pakai angka 2. Kita dapatkan hasil 2, sekian. Lalu untuk X1 saya hasilnya tidak berpengaruh karena signifikan saya lebih dari 5% dan juga T tabel saya ini lebih kecil dari T hitung saya ini lebih kecil daripada T tabel. Lalu untuk yang X2 ini hasilnya pengaruh karena T hitung saya lebih besar dari T tabel dan signifikan saya lebih kecil daripada 5%, maka hasilnya X2 ini berpengaruh. Lalu ada koefisien determinasi. Di sini model summary. Ini kita bisa lihat untuk menentukan uji kita ini sebenarnya kedua variabel ini
seberapa pengaruh sih terhadap Y. Kita bisa dapatkan di yang paling atas ini, di atas ANOVA. Ketika kalian menggunakan regresi berganda atau multiple, kita menggunakan adjusted. Ketika yang regresi sederhana, kita menggunakan yang R-square. Di sini saya menggunakan yang adjusted karena saya regresi berganda. Di sini bisa dilihat 0,622. Di sini artinya 62,2%. Artinya kedua variabel saya ini berpengaruh terhadap Y sebesar 62,2%. Dan sisanya 37,8 ini dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu ada persamaan regresi. Di sini Y sama dengan 2,561 dari konstan ditambah X1 ditambah X2. Hasil data dari uji T ini X1 tidak berpengaruh dan X2 pengaruh. Maka X1 tidak ada pengaruh, H0 tidak ada pengaruh untuk X1 terhadap Y. Lalu H alternatif 2, X2 ini berpengaruh terhadap Y. Ini X1 melalui GT, X2 melalui GT. Lalu H alternatif di sini dari uji F dari ANOVA tadi bisa kita lihat ANOVA ini pengaruh. Maka hasilnya adalah H alternatif. Adanya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang tadi sebesar 62,2%. Sekian presentasi regresi berganda saya hari ini. Selamat malam, terima kasih.